rangka ingin berbakti kepada orang tua, tidak boleh. Boleh berbakti, boleh sedekah, harus berzakat, tetapi bukan dengan hutang. Dengan apa? Allah bukakan pintu kita adalah berdagang, bisnis. Insya Allah, Allah barokahi. Itu salah satunya. Enak kalau mau bisnis nggak perlu lamaran, surat ya, nggak dilihat juga berapa IPK-nya. Buat kita ibu-ibu MMA, akhwat MMA nggak penting IPK. Karena IPK bagi kita adalah indeks pendapatan kumulatif. Iya apa iya ya, kayaknya senang deh kalau bicara pendapatan tuh kayaknya kita senyum-senyum gitu ya. Oke, baik ya. Akhwat sayang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Al-Qur'an dulu tentang hijrah. Tadi yang Umi baca surat 9 ayat 20. Dalam surat 9 ayat 20 sama-sama kita ulang sedikit. Innalladzina amanu, adapun orang-orang yang yakin kepada Allah, yang berharap hanya kepada Allah. Tadi pagi ada saudara datang, saya udah rapih tinggal berangkat. Mohon maaf jadi terlambat. Ya curhatlah sedikit namanya saudara ya. Terus Umi bilang, udah berharap hanya kepada Allah. Walaupun cuma terbersit harapan kepada manusia, kita akan kecewa. Karena kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah, tidak boleh berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Sekalipun kepada suami, tidak boleh, dia juga manusia. Aduh berharap banget suami kalau pulang tuh bilang gitu kan ya, aku makin cinta. Udah 30 tahun menikah belum ada. Akhirnya bukan aku makin cinta, suaminya bernyanyinya apa? Kau nampak tua dan lelah. Gak enak ya. Udah gak usah berharap yang begitu-begitu. Betul gak? Berharap sendiri, aku bahagia, aku senang karena aku sudah mengaji. Aku alhamdulillah tadi sudah tahsin, baca Al-Quran 1 huruf pahalanya 10. Tadi sudah lebih dari berapa huruf ya, Masya Allah. Saya bahagia, jangan berharap. Apalagi kemudian lihat tetangga sebelah, ya Allah manggilnya Beb, ya Allah. Kita dipanggilnya Mak, sini Mak, ya Allah. Enggak apa-apa, Mak juga bahagia insya Allah ya. Betul nggak ya sayang ya? Emak itulah yang keren ya. Nggak ada di mana-mana. Di luar negeri nggak ada orang manggil emak, cuman kita doang, ya kan? Tidak mengapa. Betul sayang? Jadi bahagia tuh letaknya di sini. Ayo hijrah. Masih mengharap suami. Ya Allah Bu Nani pengen deh, paling enggak itu aja foto-foto gitu loh, bareng gitu kan ya. Soalnya mau bikin konten, ya Allah. Udah kalau dia nggak mau diajakin foto aja sama kucing kek, sama meja kek. Ya Allah ya kan, ingin banget deh foto berdua ya kan. Udah nggak usah baper ya, hijrah. Pokoknya perempuan harus kuat, harus kokoh, harus bahagia. Caranya bahagiakan diri sendiri. Ayo bareng-bareng, saya bahagia karena cinta kepada Allah. Kalau kita bikin status gitu marah nggak ya dia? Gak boleh marah ya, karena kita cintanya emang kepada Allah ya. Jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Ketika kita berharap kepada manusia kita akan kecewa. Ya apapun yang kita lakukan, walaupun harapannya cuma kecil. Ya Allah dia kan naik mobil, dia tuh kan rumahnya deket banget sama aku. Ya Allah dia kok buka kaca aja enggak, apalagi ngajak ya Allah. Iya kan? Kita bakal kecewa, udah ada angkot, ada Gojek, ada Grabcar, udah gampang. Betul apa betul? Makin berharap makin kecewa. Ya, jangan berharap apa-apa. Kita berharap kepada Allah. Ketika kita berharap kepada Allah, tiba-tiba ada teman yang lewat. Ikut yuk ikut. Ya Allah mobilnya bagus sekali, Mercy. Ya aku juga baru pertama kali. Boleh duduk ya, boleh. Boleh foto nggak foto? Ya boleh. Padahal tadi yang kita harapin mobilnya Agya, tahu? Nggak apa-apa. Agya juga bahagia, alhamdulillah ya. Nggak boleh tersinggung, langsung tersinggung. Besok langsung ganti Alphard, ya. Ya kan sama-sama A depannya ya, insya Allah. Oke ya, jadi jangan berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Terus bagaimana dengan utang? Jangan, udah stop hari ini. Ya, keren aja namanya. Tapi memang saya appreciate buat teman-teman pengusaha, kadang-kadang memang perlu kredit card. Tapi kalau nggak kepepet jangan. Dan pastikan punya kredit card bukan untuk utang banyak-banyak. Tapi sekedar bisnis dibayar sebelum waktunya agar nggak kena bunganya, ya kan? Saya juga baru tahu ada salah satu transaksi yang saya lakukan, orangnya maksa, pokoknya Bu nggak bisa kalau nggak pakai kredit card. Saya mau cash, saya bilang, saya transfer sekarang juga, nggak bisa Bu harus pakai kredit card. Heran juga ya,
Ini orang nggak menghargai orang yang sukanya cash ya. Betul gak ya? Saya bilang nih pasti bukan pengusaha beneran nih dia nih ya. Nggak bisa Bu, akhirnya saya telepon teman saya. Teman saya yang saya tahu dia punya kredit card. Cin, tolong dong aku punya transaksi ini sekian. Tolong bayarin dan tolong kirim nomor rekeningnya sekarang juga. Umi transfer hari ini juga dan detik ini juga. Ya langsung segera kirim dan tolong dipakai kredit card di sini. Umi kasih tahu. Bener, harus pakai kredit card. Nggak boleh enggak. Ada memang yang seperti itu ya. Tapi bukan berarti kita terus, mohon maaf ya, jangan boros. Udahlah ya, nggak usah boros. Kalau kayak Umi kepengen banget itu. Kayak apa itu tas Hermes 2M? Iya kan, alhamdulillah, ya kan, nggak pengen tahu aja, ya kan. Ya kalau dipinjemin ya boleh lah buat konten, ya kan. Tapi alhamdulillah, Umi yakin kalau Umi beli tas Hermes, gak ada yang percaya. Betul apa enggak? Gak mungkin Umi pasti KW. Benar apa benar? Nah, alhamdulillah, ya kan. Ya, tapi nggak usah iri juga. Kalau ada yang punya branded, silakan pakai. Duitnya banyak, jangan seuzon. Daripada beli tas mahal mendingan dia sedekah. Guys, dia sedekahnya udah banyak, betul tidak? Tapi kan dia nggak bilang-bilang, betul gak sayang? Ya jangan seuzon. Yang punya pakai, nggak apa-apa. Umi bangga dan Umi bersyukur. Semoga makin berkah rizkinya. Tapi jangan ngoyo ya sayang ya, jangan ngoyo. Ada prioritas dalam hidup ini ya. Itu surat Hijrah, surat 9 ayat 20. Berikutnya adalah teman-teman sayang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ayat-ayat Qur'annya ya sayang ya. Tentang hijrah. Sedikit aja sebentar. Yang pertama ayat surat At-Taubahnya ayat 20 sampai 22. Baik ya. Mau hijrah teman-teman sayang? Dari tidak tahu menjadi tahu ya. Dari tidak bisa menjadi mencoba untuk bisa. Dari tidak pernah sholat sunnah rawatib 12 rakaat, sekarang jadi 12 rakaat. Biasanya dulu Umi juhurnya, qobliyahnya 2 rakaat. Sekarang ternyata hadisnya sahih 4 rakaat. Ya, alhamdulillah, irabbil alamin. Dulu dan sampai sekarang di sekitar rumah saya jarang perempuan ikut sholat jenazah. Ya, jarang ya. Kenapa sih gitu ya? Sekarang kita mulai. Kita lakukan. Sholat jenazah itu pahalanya 1 kirot. Berusaha kalau takziah dari rumah berwudu. Jadi begitu sampai ke tempat alamat duka, kita sudah dalam keadaan berwudu. Ya, alhamdulillah. Kita sudah tahu. Kalau perlu kita ajarkan yang lain. Ya, 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat. Takbir yang ketiga membaca doa buat si mayit. Takbir keempat adalah doa buat diri sendiri. Semoga husnul khotimah dan masuk surga ya. Insya Allah. Nah ini satu-satunya surat atau ini satu-satunya surat yang dibacanya tidak pakai basmalah. Dalam Al-Quran ada 114 surat, satu surat atau tidak dengan basmalah, tapi basmalah tetap ada 114 dalam Quran. Karena ada di surat An-Naml ya ibu-ibu sayang. Oke berikutnya surat An-Nisa. Ini sebelumnya mulai dari ayat 95 itu tentang hijrah. Terakhirnya di ayat 100-nya hijrah itu akan mendapatkan tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Ingat ya sayang, tempat yang luas dan rizki yang banyak. Ini kalau orang berhijrah. Dari utang menjadi lunas. Mau bisnis, kalau baru belajar jangan pakai modal yang terlalu besar. Wah rukonya aja 100 juta, renovasinya 20 juta, barang-barang barunya 50 juta. Jangan. Mendingan bisnis dulu, modal sekecil-kecilnya, baru kemudian ketika sudah mulai leading, udah mulai bagus, insya Allah baru pakai modal yang lebih besar. Jangan baru-baru udah modalnya besar, jangan. Ya kecuali kalau kita anak sultan. Nah boleh kalau anak sultan ya, tapi kalau enggak jangan ya, mungkin ayahnya udah berlebihan uangnya, ibunya juga demikian, is okay. Tapi kalau tidak jangan, modal sekecil-kecilnya karena kita sedang belajar. Kalau sudah piawai baru boleh menambah modal. Silahkan ya teman-teman sayang. Tadi Umi masuk walaupun buru-buru ada KBN dari Tazkiyah. Mau bisnis jualan dinar, enggak pakai modal dapat untung. Caranya bagaimana? Nanti boleh tanya aja, ada itunya ya, ada outletnya. Barusan Umi lihat di pintu, Umi buru-buru kok, enggak mampir, jangan khawatir. Ya itu salah satunya ya, masih banyak lagi yang lain. Yang penting modalnya integritas, ya dipercaya oleh orang, amanah. Itu penting sekali, ketika kita dipercaya orang amanah, insya Allah rezeki bakal datang. Insya Allah ya. Nah surat An-Nisa dulu tahun 80, 90 yang pakai kerudung hampir enggak ada.
Di IPB mulai dari dosen agama di IPB, kemudian mulai lagi kemudian di ITB, termasuk semoga Allah mengampuni dosanya seorang desainer ya, muslimah, Anne Rufaidah. Itu termasuk yang pertama pakai kerudung, teman-teman sayang ya. Kemudian di UGM, Undip, Unair, UI, satu-satu di tahun 85 sampai 90. Dulu nggak ada. Tahun 92 baru semarak 90 udah mulai ada 1-2 orang yang pakai kerudung. 92 digosipkan kerudung beracun. Jadi orang pakai kerudung tuh tukang nyebarin racun katanya. Tapi kita bersabar terus, bersabar. Adik-adik kelas saya dulu ketika sekolah di SMA terkenal di Jakarta, SMA 1, SMA 3, SMA 4, SMA 7, SMA 11, semua yang pakai kerudung diminta untuk pindah. Enggak boleh sekolah di SMA negeri. Saya antarkan mereka masuk sekolah Muhammadiyah di Kramat Senen. Sampai kepala sekolah Muhammadiyah itu seneng. Nani kamu hebat, banyakin muridnya masuk ke saya. Loh Bapak ini dia sedih ini dikeluarin. Ya Bapak senang ya karena Muhammadiyah muridnya jadi banyak. Boleh pakai kerudung di sini katanya ya. Banyak yang pindah ya. Masya Allah ya. Itu sedih mereka. Waktu mereka belum pindah karena takut sama orang tuanya. Ketika pakai kerudung itu upacara diusir. Gak boleh. Jadi kepala sekolah tidak mau lihat ada yang pakai kerudung. Alhamdulillah sekarang orang pakai kerudung. Kita lihat ke kiri, ke kanan, dalam kendaraan, bahkan pejabat, bahkan ibu menteri. Ya, semua ada yang pakai kerudung. Alhamdulillah. Polwan ada juga. Polwan ada yang pakai kerudung. Terus kemudian TNI juga ada yang pakai kerudung. Ya, tapi alhamdulillah nggak ada yang korban ditembak ya. Polwan maksudnya ya, nggak apa-apa ya. Itu bukan Umi bukan mau ikut campur kepo, enggak. Ada viral kan kita harus tahu juga dong, ya kan? Ya, tapi itu bukan urusan kita. Tapi Allah nanti di hari kiamat akan meletakkan keadilan yang pertama kali adalah masalah pembunuhan. Pertama kali diadili di hari kiamat adalah tentang pembunuhan. Hari ini boleh tidak mengaku untuk membunuh. Dulu pernah ada Petrus, apa itu Petrus? Pembunuh misterius. Sekarang boleh orang tidak ngaku kalau dia bunuh. Tapi Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah ada dimanapun kamu berada. Gelap gulita, malam, di atas batu hitam ada semut hitam, Allah lihat. Allah tidak bisa ditipu teman-teman sekalian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bicara itu, tetapi ini akidah yang harus kita pahami. Ya, ibu-ibu sekalian, akhwat yang saya cintai karena Allah. Jadi berhijrahlah kamu, maka kemudian kamu akan mendapatkan rezeki yang sangat luas. Saya ingat salah satunya aja, saya bersahabat pada waktu itu, sampai sekarang juga insya Allah, dengan Mbak Ratih Sang. Tahu ya, beliau peragawati ya. Saya kalau ketemu Mbak Ratih itu Bunda Mirna sampai begini ya, karena beliau tinggi. Mbak Nani gitu ya, kalau saya Pragawati ya, kalau Umi kan bukan ya kan. GR banget siapa yang bilang Umi Pragawati. Maaf ya, itu Masya Allah. Begitu ketika bertemu belum pakai kerudung, kebetulan dia alumni Jayabaya, Umi suka ngisi acara di Jayabaya. Kemudian beliau pakai kerudung, semua teman-temannya heran. Ratih itu di depan Umi, enggak salah. Karena beliau itu Pragawati setelah Oki Asokawati, ya, dan beliau bisa termasuk lebih tinggi lagi dari Oki, ya. Nah kemudian beliau itu cerita sama Umi dan ceramah juga bareng beberapa kali. Beliau tuh kalau menggunakan baju, misalnya pada waktu itu Iwan Tirta atau apalah, pokoknya desain orang terkenal. Itu kalau sedikit buka dada, Mbak Nani kata dia, itu bayarannya 30 juta. Kena paha buka dikit 45 juta. Masya Allah ya. Dia mau pakai kerudung hijrah. Itu kalau dada dan paha kelihatan. Kita paha kemana-mana, dada kemana-mana, enggak dibayar. Ya Allah. Sadar. Ya kan? Betul apa betul? Udah gitu supir angkot lagi yang lihat. Mantesan aja itu suka-suka itunya kan, kaca spionnya ya, dia agak ketengahin ya kan, penumpang. Jadi sambil nyetir dia lihat, Masya Allah gitu kan ya, astagfirullahaladzim ya. Udah diliatin, nggak dibayar, sebab bajunya minimalis, maka informasinya maksimal. Tuh,
Betul apa betul? Kalau yang hadir semuanya bajunya maksimal ya, sehingga informasinya minimal. Kalau mau maksimal bayar mas kawin, ya kan? Ya nggak usah gede-gede lah kayak Raisa ya, 500 gram emas ya. Loh, kita kan nggak kayak Raisa, oh ya udah kalau gitu di bawah Raisa berarti ya. Akhwat sayang ya. Tapi enggak Umi doakan insya Allah barokah ya. Nah jadi hijrah beliau cerita, ya Allah Mbak Nani aku nggak punya duit, mana Masya Allah gitu ya. Terus udah Mbak sabar, insya Allah bentar lagi. Beliau waktu itu jadi akhirnya di endorse sama itu kosmetik Zara ya. Zara waktu itu tuh ininya Wardah, temennya Wardah juga ya. Terus udah gitu, wah Masya Allah, terus kemudian rezekinya banyak-banyak dan beliau bikin buku dan seterusnya. Insya Allah, janji Allah ya, kalau orang yang berhijrah dia akan mendapatkan rezeki yang luas. Itu yakin, harus yakin sama Allah. Nah hijrah yang berikutnya mohon maaf buat ibu-ibu senior. Umi sering kali dengar kalau ibu-ibu senior senang sekali bilang, ibu apa kabar? Udah pensiun. Ibu nggak ngaji, ih bapak udah pensiun. Apa hubungannya lagi bapak pensiun sama kita ngaji? Betul apa betul? Yang pensiun bapak kenapa ibu yang komen? Iya kan? Ibu mohon maaf. Nabi SAW bersabda, setiap manusia hanya dilihat oleh Allah akhir hidupnya. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah akhir hidupnya. Semakin kita tahu bahwa kita pensiun, justru semakin kita banyak berbuat baik. Rajin ngaji, rajin sholat, rajin berdoa, rajin berpuasa, ditambah dengan rajin sedekah. Jangan menunggu kaya untuk sedekah, tetapi bersedekahlah. Insya Allah kita akan menjadi kaya. Itu janji Allah, ya, janji Allah. Kalau nanti ditanya kapan sedekah, ntar kalau udah kaya. Kapan sedekah? Ntar kalau udah ikhlas. Kayaknya ikhlas sama kayaknya lama tuh kayaknya kalau begitu. Iya kan? Karena kita proses. Jadi sedekah, insya Allah lama-lama ikhlas. Sedekah, buktikan, insya Allah tambah kaya. Coba aja kalau tidak percaya. Yang Umi perhatikan dan Umi lihat, yang banyak sedekah makin barokah. Iya kan? Tapi kalau pahit, pelit, bakhil, medit, rezekinya sempit. Ya, bukan kata Umi, coba aja bayangkan, lihat aja ya. Jadi hijrah jangan berpikir bahwa sekarang pensiun rezeki sedikit, tidak. Allah Maha Kaya, Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni, betul atau tidak? Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Ibu-ibu saya doakan yang sudah pensiun, insya Allah selalu sehat walafiat. Barokah rezekinya. Insya Allah Allah mudahkan setiap urusannya. Dijauhkan dari musibah. Insya Allah tidak pernah sakit berkepanjangan dan mudah-mudahan husnul khotimah. Masuk surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi barokah insya Allah, jangan mengatakan pensiun lagi, udah jangan. Karena pensiun tuh identik dengan duitnya sedikit, lemes gitu, gak punya apa-apa, ya kan. Bunda dan akhwat semua, pertarungan yang paling besar adalah pertarungan pemikiran dan hati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis dulu, hadis dari ini hadisnya hadis sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Innallaha sesungguhnya Allah la yanzuru, Allah tidak melihat ajzamikum waswarikum. Allah enggak lihat fisikmu dan juga enggak melihat hartamu. Tetapi walakinallah yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat adalah hati dan pikiranmu. Karena pikiran akan menghasilkan perkataan. Kalau pikirannya pensiun, terus pikiran nanti perkataannya Muharram yuk santunan anak yatim, saya nggak ikutan ya, saya udah pensiun. Karena pikirannya pensiun, ya kan? Terus ibu-ibu kita mau jalan-jalan, saya oleh-olehnya aja deh, soalnya kan saya udah pensiun, ya kan? Tuh, ya kan? Nggak enak, ya. Jadi pensiun adalah SK. Tapi itu SK dari kantor, SK dari sekolah mungkin, SK dari kampus, tetapi Allah tetap berikan rizki kepada seluruh makhluknya. Tidak ada yang tidak. Huwaladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur, kata Allah. Jadi Allah kasih rezeki. Ini mindset harus berubah. Ya, harus hijrah. Saya mengikuti dan saya follow selalu ya, dan saya like, subscribe and share. Instagramnya Ustadz Syafi'i Antonio. Kan? Hijrah harus menghasilkan karya-karya baru, pemikiran-pemikiran baru agar mendapatkan peradaban baru.
Tuh sampai apal Umi. Boleh, kalau yang baik-baik boleh nyontek, tapi nggak boleh mengakui karya orang ya. Kan tadi udah disebutin IG-nya Ustadz Syafi'i, iya kan? Betul ya? Follow nggak? Follow dong, bagus loh isinya, ya kan? Itu juga ilmu, betul nggak? Ya udah sekarang follow deh, nggak apa-apa. Umi kasih waktu 1 menit ya. Oke ya. Ya, ini nggak di endorse loh. Dari hati yang paling dalam ya, karena bagus, ilmunya bagus ya. Oke, lanjut ya. Ali Imran, ini tentang kebaikan. Jadi jangan mengatakan pensiun, mohon maaf bunda sayang. Adik-adik yang masih muda-muda jangan mengatakan saya masih kecil. Tidak, justru makin kecil berkarya makin bagus. Karena kalau masih kecil jatah gagalnya habiskan. Nanti di hari tuanya tinggal jatah suksesnya. Ya, jangan udah tua baru jatah gagalnya masih banyak, ya kan? Jangan habiskan jatah gagal di waktu muda. Sehingga di waktu tua insya Allah kita akan meraih kesuksesannya insya Allah ya. Jadi gak apa-apa gagal, kita coba lagi trial and error ya. Tapi insya Allah memiliki guru dimanapun berada, apakah guru bisnis, guru agama, guru tahsin, itu akan mengurangi kesalahan kita. Jadi guru itu penting ya sayang ya, insya Allah. Umi sahabat dari teman-teman MMA semua insya Allah ya. Nah ini kebaikan ya, barang siapa yang berbuat baik ya kepada Allah dan Allah tidak menyiakan amal-amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik dia laki-laki maupun perempuan. Ingat ya, Allah tidak pernah membedakan pahala buat laki-laki dan perempuan. Cuma memang fungsi dan tugas laki-laki dan perempuan berbeda. Karena hormon yang ada dalam diri perempuan dan laki-laki berbeda. Laki-laki hormon yang paling besarnya adalah testosteron. Testos itu gesit, ya berkarya. Maka laki-laki itu harus maco, laki-laki itu harus gesit. Laki-laki nggak boleh lemah gemulai. Hai, tonjok aja begitu mah, ya kan? Nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Yang lemah gemulai kita perempuan. Tapi kalau laki-laki harus maco, ya. Karena dia emang, iya dia harus begitu. Itulah laki-laki sejati, ya. Makanya laki-laki kalau bawa tas ransel atau tas selempang dikit ya kan, tapi duitnya banyak, laki-laki banget tuh. Ya kan, seneng tuh Umi yang kayak begitu ya. Atau tasnya kecil tapi ATM-nya cuma 2, penuh semua saldonya, unlimited ya. Tuh maco banget deh. Tapi emang bener ya, ada bapak-bapak sih, bener gak sih? Umi lihat ya, saldo rekening suami menggantengkan. Kok lama sih senyumnya? Betul apa betul ya? Apalagi dia jalan sama istrinya ya, kata suami, mama mau apa? Ini pak, ini ATM, ini pinnya, silakan. Waduh langsung. Kayaknya Reno Barak lewat ya kan. Kenapa Reno Barak ganteng? Ya itu tadi, saldo rekeningnya astagfirullahaladzim. Semoga Allah barokahi rizki semuanya. Insya Allah, jangan menuntut ya, papa nggak ganteng. Kok bisa bilang gitu? Tadi ngaji, ganteng itu tergantung saldo rekening, astagfirullah. Besok gak boleh ke MMA lagi loh. Kalau Umi yang disalahin masih mending, Bunda Mirna yang disalahin. Ketua MMA-nya ya, jangan ya sayang ya. Kita doakan ya, makanya kalau sholat duha doakan suami. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka. Sholat malam juga doain. Semoga perjalanannya lancar, karirnya bagus, rezekinya banyak, dijauhkan dari orang-orang jahat, dimudahkan segala urusannya, dibanyakan rizkinya dan berkah, dan dia hanya dermawan kepada istrinya saja. Jangan kepada yang lain, ya kan? Jangan lupa doanya lengkap ya. Takutnya udah dibilang kaya raya, berkah, rizkinya dermawan, berhenti di situ. Enggak taunya dia bagi-bagi sama yang lain ya. Boleh kan sedekah. Suuzon lagi, kan tadi udah gak boleh suuzon ya. Oke, berikutnya Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu wa hajaru. Lagi kata-katanya hajaru, berhijrah. Wajahadu fisabilillah ya. Itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat Allah itu meliputi seluruh kasih sayang Allah. Makanya kita harus berharap hanya kepada Allah. Bunda, adik-adikku sayang semuanya akhwat yang Umi cintai. Rezeki itu dari Allah, enggak hanya lewat suami. Maksudnya supaya enggak terlalu banyak berharap suami. Ini bukan apa-apa. Tetap suami kita doakan memberikan nafkah yang banyak. Tapi khawatirnya ketika suami kita mungkin mengirim uang untuk ibunya. Gak usah marah-marah, langsung ngelirik, matanya langsung tajam. Aduh dia transfer nih ke ibunya. Kita pusing, mam kenapa mam? Pusing, tiba-tiba pusing.
Kenapa? Darah rendah, ya gitu. Kenapa darah rendah? Gara-gara lihat suami transfer ke ibunya, ya kan? Jangan begitu, teman-teman sayang ya. Berarti kalau istri yang baik begitu lihat suaminya transfer, langsung tepuk-tepuk, papa adalah laki-laki yang paling maco sedunia. Tambahkan, Pak, tambahkan. Jangan angka depannya yang ditambah, Pak. Tolong nolnya tambah, Pak. Gitu harusnya tuh baru istri soleha begitu. Ada yang begitu? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti MMA harus dilanjutkan. Solehah semuanya ya. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Jadi harus kita dukung. Beliau transfer ke adiknya, ke kakaknya, gak usah takut. Rezeki itu gak kemana. Tapi kalau gak kemana-mana gak ada rezekinya. Betul gak sayang ya? Ada rezekinya sisa-sisa aja ya. Oke, berikutnya sayang. Ini juga Al-Hajj surat 22 ayat 58. Jadi menunjukkan ayat hijrah itu banyak sekali. Dan ya, alladzina hajaru fi sabilillah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, yaitu surga. Dan sesungguhnya adalah Allah, ingat nih teman-teman, Allahu khairur raziqin. Allahu khairur raziqin. Allah tuh sebaik-baik pemberi rizki. Jangan berharap dengan kakak, dengan adik. Ada orang suka bilang kakaknya sukses ya, kakaknya pengusaha, kok adiknya begini sih penampilannya? Ya biarin, itu beda-beda. Kita juga tidak tahu, maaf mungkin kakaknya udah memberi banyak. Memang adiknya aja penampilannya sederhana. Kita nggak usah ikut campur ya, kita nggak tahu dibalik semua itu, betul nggak? Tetap bersangka baik ya teman-teman sayang. Tapi tetap sebaik-baik rezeki adalah Allah. Jangan juga berharap orang tua kita kaya raya. Tapi dia kemudian memberikan hanya warisannya kepada adik bungsu kita. Sudah kita nggak usah iri, nggak usah berharap. Berarti memang Allah belum memberikan rezeki kepada kita. Salah nggak orang tua? Salah. Karena harusnya kan memberikan warisan secara Islam ya. Tapi kalau kita berharap, kita dengki, kita iri, makin habis rezeki kita makin jauh. Ingat Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Saya yakin semua yang hadir dinaungi oleh malaikat-malaikatnya Allah, rezekinya ditambah. Rizkinya dimudahkan, rizkinya dibarokahi, dan insya Allah bisa berangkat haji dan umrah insya Allah. Oke, berikutnya. Ini salah, bukan Al-Anfal 71, Al-Anfal 74. 74, ini ngetiknya sambil ngantuk-ngantuk kayaknya ya. Jadi Al-Anfal 74. Jadi kalimatnya juga innalladzina amanu wa hajaru. Ada kata-kata hijrah. Sekali lagi hijrah dilakukan oleh Rasulullah 1444 tahun yang lalu dan bisa dilakukan oleh kita. Ya, beda dengan Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dilakukan oleh Rasulullah dan kita tidak bisa melakukannya. Itu kalimatnya dahu sorofnya itu berbeda. Ya, jadi kita bisa melakukan hijrah. Al-Anfal ayat 74. Nah ini dia teman-teman sekalian, ayat-ayatnya cukup Umi sampaikan ya beberapa, karena Umi ini materi berikutnya, materi yang sesuai dengan temanya. Yang berikutnya adalah Rasulullah SAW, karena hijrah bisa diikuti oleh kita, beliau hijrah tidak sendirian. Ingat loh teman-teman hebat, jika kita hebat sendirian, kita mudah untuk terjatuh. Kita mudah tidak istiqomah. Tapi kalau kita hebat berjamaah, kita hebat berkomunitas, jauh lebih baik. Ketika kita memiliki kemampuan bersama komunitas, itu jauh lebih baik. Karena kata Nabi SAW, ya, Nabi berkata, beliau bersabda, fil jamaah barokah. Fil jamaah barokah. Berjamaah itu, berkomunitas itu lebih berkah. Makanya kata Nabi ya, dibimbing oleh Allah tentunya, sholat sendiri pahalanya berapa? 1, tapi kalau sholat berjamaah pahalanya berapa? 27. 27 itu kata atau angka yang ditentukan pada kita. Bisa jadi lebih dari itu ya, suka-suka Allah ya, mau berapa aja. Tapi maksudnya banyak. Dan memang mengatakan para ulama kalau ada angka 7 dalam Quran atau hadis itu menunjukkan banyak. Ya, ibu-ibu sekalian. Maka oleh karena itu kita harus berjamaah. Ada MMA punya program, harusnya mungkin pengurus yang mendapatkan pahala karena program ini didukung oleh semua jamaah, maka insya Allah pahalanya sama dengan semuanya. Ketika besok MMA akan mengadakan santunan anak yatim, terkumpul santunan anak yatim untuk 200 orang, 300 orang, atau 500 orang, semua yang menyumbang mendapat pahala 300 orang atau 500 orang.
Karena berkomunitas, itu enaknya ya, pahala berjamaah sayang ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ketika ada himbauan ya untuk bersedekah, semoga Allah mudahkan rezekinya insya Allah ya. Saya tahu persis teman-teman MMA selalu melakukan hal tersebut dan biasanya di hari Senin, tapi mungkin karena kemarin pandemi ya, mungkin langsung ya mengantarkan kepada yatim ya. Nah, akhwat sayang yang dicintai Allah, kita lihat ya, Nabi tidak sendiri hijrah. Umi tanya, kalau Nabi seorang diri hijrah bisa atau tidak? Bisa dong, Isra Mi'raj aja yang jauh aja sendiri. Apalagi cuma ke Madinah. Kan Isra Mi'raj itu Rasulullah lebih jauh lagi. Dari Mekah ke Aqsa, dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tapi Rasulullah hijrah ditemani oleh timnya. Maka kita juga begitu. Karena dengan tim, dengan komunitas, kita menghilangkan ego. Dengan komunitas, kita lebih berusaha untuk lebih baik. Ada kita lihat teman kita yang rajin datangnya, ada teman kita yang dermawan, ada teman kita yang rajin mencatat, ada teman kita yang langsung mempraktekkan. Masya Allah, banyak kelebihan-kelebihan dari teman-teman kita. Maka Rasulullah tim hijrahnya adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW, ibu-ibu sekalian, sebelumnya mengizinkan Umar bin Khattab hijrah. Umar duluan hijrah. Sebelum Umar udah ada lagi beberapa sahabat kecil yang sudah berhijrah. Kalau Umar keren, hebat. Memang Umar sesuai dengan karakternya. Beliau hijrah tawaf dulu di Ka'bah. Setelah tawaf di Ka'bah, beliau ambil pedang naik kuda. Beliau berkata sambil mengangkat pedangnya, Umar mengatakan, siapa di Mekah ini yang mau istrinya jadi janda? Anaknya yatim piatu atau dia nggak mau hidup lama-lama, halangin Umar untuk berhijrah. Gak ada yang berani. Hebat ya Umar ya, saya suka banget tuh Umar bin Khattab ya. Saya suka baca-baca berulang-ulang kisah Umar ya, sahabat semuanya. Tapi Rasulullah kenapa nggak seperti Umar? Ada pertanyaan dong, kok Umar berani, Nabi nggak berani? Umar hanya bisa dicontoh oleh orang-orang yang karakternya seperti Umar. Betul nggak sayang? Tapi Umar kan gentle ya, dia nantangin pakai pedang. Siapa yang bisa mendekat ke Umar, menghalangi Umar untuk bisa berhijrah, mau istrinya jadi janda dan anaknya yatim. Oh dia alhamdulillah ya kan, ini gentle ya, nggak nembak terus kemudian nggak ngaku ya kan. Alhamdulillah ya, keren banget ya pokoknya Umar bin Khattab, subhanallah ya. Ibu-ibu sayang, akhwat yang dicintai Allah, tapi Nabi nggak mengikuti Umar karena Nabi adalah teladan buat umatnya. Nabi teladan buat siapa sayang? Umatnya. Jadi Nabi harus bisa ditiru oleh semua umat. Nah, kita ini. Maka beliau jalannya pakai tim, pakai teman. Siapa aja teman Rasulullah? Yang paling setia teman Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai turunlah ayat Al-Quran surat 9 ayat 40. Allah sebut salah satu di antara dua orang. Siapa dua orang itu? Sahabat muslimah, dia adalah Abu Bakar dan Rasulullah SAW di Gua Sur. Ya, jadi disebut oleh Allah surat 9 ayat 40 ya. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq diberitahu, ya Abu Bakar, kita akan berhijrah. Kenapa kita nggak duluan ya Rasulullah? Nanti ada waktunya. Baru Nabi mengatakan, ya Abu Bakar kita akan berhijrah. Abu Bakar sudah membeli onta 2 ekor yang terbaik. Tuh teman yang baik tuh peka ya. Teman yang baik itu peka ya, tidak merugikan sahabatnya, tidak menipu sahabatnya, tidak menyakiti sahabatnya. Ada yang pernah bilang sama Umi gini, aduh kita gak mau bersahabat, soalnya justru sahabat sendiri sih yang menyakiti kita. Jangan ya, kalau kita sudah diamanahi teman, dia bercerita banyak tentang kita, itu berarti dia percaya sama kita. Jangan diceritakan kepada yang lain. Kalau mau nasihati, kalau tidak doakan, kalau tidak juga lebih baik diam. Karena itu amanah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka nanti aibnya di akhirat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk seperti itu ya sayang ya. Nah, jadi kita tutup aib orang lain. Abu Bakar menjadi teman, setelah itu kemudian Rasulullah datang malam hari ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar, kita akan berangkat untuk hijrah. Sekarang. Kata Nabi, Abu Bakar tanpa pikir panjang, sami'na wa atokna. Beliau dengar, beliau kemudian melakukan, dan kemudian Abu Bakar mengambil hartanya sejumlah 6.000 dinar. 6.000 dinar, silahkan. Oh bangga bang, oh enggak kelihatan ya Allah maaf. Perlu dibantu Umi. Jazakillah ya, oh iya lupa ya. Jazakillah dari tadi dong gak kelihatan ya. Maaf ya sayang. Iya.
6.000 dinar. Berapa diambil oleh Abu Bakar? Tadi uangnya 6.000 dinar. Untuk apa? Untuk Rasulullah berhijrah. Masya Allah ya teman-teman sayang. Itu teman yang baik. Karena beliau tahu ini di jalan kebaikan sayang ya. Beliau ambil, kemudian apa yang terjadi? Asma dipanggil oleh kakeknya. Jadi ayahnya Abu Bakar namanya Abu Kuhafah. Abu Kuhafah manggil, Asma, ta'ali ya Asma. Naam, wahai kakek, kenapa gitu ya? Aku dengar ayahmu pergi. Apakah ayahmu meninggalkan harta? Karena saya khawatir kamu anak-anaknya gak ditinggalkan harta. Kata Asma, aku tidak bermaksud menipu, tetapi aku ingin kakekku tenang. Maka kemudian dia ambil batu-batu, dia tutupi dengan kain-kain, Abu Kuhafah buta matanya. Maka kemudian dikatakan, kakek-kakek inilah harta yang ditinggalkan oleh ayah. Gitu. Dia nggak menipu kan? Ya ini peninggalan ayah, batu-batu ditutupi kain. Oh baik kalau demikian, ayah kakekmu tenang karena kamu diberi peninggalan oleh ayahmu. Itu Asma ya, jadi strategi. Ya, Masya Allah, itu Asma binti Abu Bakar. Kemudian siapa lagi yang disertakan? Berikutnya adalah Abdullah bin Abu Bakar. Siapakah Abdullah bin Abu Bakar? Riwayat yang lain mengatakan Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya, pokoknya anaknya Abu Bakar ya, Abdullah atau Abdurrahman bin Abu Bakar. Beliau diminta oleh Abu Bakar, wahai Abdurrahman, kamu setiap pagi pergi ke Mekah. Di Mekah kamu dengar apa diskusi atau isu-isu yang dibuat oleh orang-orang Quraisy. Kamu informasikan kepada ayah pada sore hari di Gua Sur. Ini menunjukkan bunda-bunda yang saya hormati dan saya sayangi, inilah pentingnya kita juga mendidik diri sendiri dan menjaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jangan hanya untuk diri sendiri yang soleh, bukan hanya diri sendiri yang soleha, tapi kita harus didik anak-anak kita, doakan anak-anak kita, ajak anak-anak kita untuk berpuasa, ajak anak-anak kita untuk sholat, jangan cuma sholat sendiri. Kalau mau sholat sendiri gampang, Umi bangun langsung ke masjid. Tapi karena masih ada anak-anak di rumah, begitu bangun sebelum azan bangunkan mereka. Pastikan mereka sudah berangkat, Umi terakhir baru berangkatnya. Karena mengajak mereka untuk mengantarkan ke surga, bukan sendirian. Tapi ajak keluarga, ini penting sekali. Ya, dan banyak sekali dalam Al-Quran keluarga itu adalah harus menjadi perhatian. Sesukses-suksesnya seseorang, kalau dia sukses secara materi, dia sukses secara kehidupan, tapi dia tidak sukses mendidik keluarga, dia adalah orang yang gagal. Sedihnya bukan main pasti. Ya, dan kita tahu ada 4 keluarga dalam Al-Quran. Kita mau pilih yang mana? Semoga pilih yang terbaik. Yang pertama adalah keluarga yang paling istimewa dalam Al-Quran adalah keluarga Ibrahim. Ayahnya baik, istrinya baik dan sabar. Anaknya Ismail taat dan nurut. Insya Allah keluarga semua MMA yang hadir seperti ini insya Allah. Umi doakan, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua adalah istrinya baik, suaminya tidak baik. Siapa dia? Fir'aun. Istrinya baik sekali Asia ya. Sampai doanya adalah Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Allah bangunkan untukku rumah di surga. Ya Allah luar biasa ya. Umi doakan semua yang pertama. Suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya baik, keluarganya baik insya Allah. Nah yang kedua ini berat sekali memang ya cobaan. Nah ya berat tapi insya Allah di sini nggak ada yang suaminya Fir'aun. Ya nggak ada lah Fir'aunnya jauh insya Allah ya. Baik semua. Yang ketiga adalah suaminya baik, istrinya nggak baik. Siapa dia? Nabi Nuh. Sama Nabi Lut juga. Bahkan kalau Nabi Nuh anak-anaknya tidak baik. Kalau Nabi Lut anaknya masih baik. Tapi Nabi Nuh istrinya tidak baik, anaknya tidak baik. Tidak taat. Ini ujian yang paling berat nih ya. Suaminya baik, istrinya nggak baik, anaknya nggak baik. Nauzubillah min dzalik. Dan yang keempat, suaminya buruk, istrinya buruk, suami istri masih hidup dikutuk oleh Allah di dunia untuk masuk neraka. Di dunia udah dikutuk oleh Allah. Siapa dia? Abu Lahab. Ya kan? Wamro'atuhu hammalatal hatab. Tuh ya kan? Masya Allah ya. Jadi dia istrinya Abu Lahab sudah dikutuk oleh Allah bersama suaminya akan masuk nerakanya Allah. Padahal masih hidup loh. Masih hidup udah dikasih gelar oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Ini orang-orang yang tidak taat. Kita insya Allah menuju yang pertama semuanya. Insya Allah ya. Umi doakan Allah beri kemudahan ya. Insya Allah. Oke berikutnya.
Nah jadi Abu Bakar tahu kalau Nabi akan dibunuh. Ya, kemudian siapa yang bisa membunuh Nabi hidup atau mati akan dapat 100 ekor onta, ada sayembaranya. Itu dari siapa? Abdurrahman bin Abu Bakar atau Abdullah bin Abu Bakar ya, karena informasinya dia dengar-dengar. Semua orang belum tahu. Berikutnya adalah siapa? Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah dan juga sepupu Rasulullah. Dari kecil dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ali dikasih tugas, ya Ali tidurlah di tempat tidurku selama aku pergi. Itu di Gua Sur. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dicintai dan disegani di Mekah. Semua orang menitip barang-barang berharga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu belum ada pegadaian. Ya kan? Nah, semua nitip surat sertifikat, kunci-kunci mobil, ya kan, emas-emas, semua menitip pada Rasulullah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bergelar Al-Amin, terpercaya. Hebat banget ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka kemudian Ali diminta untuk berada di situ. Tapi sekali lagi orang Arab itu gentle, orang Arab itu makanya Islam diturunkan di kabilah Arab. Begitu dia lihat orang-orang kafir Quraisy itu lihat yang di tempat tidur Nabi adalah Ali, tadinya mau dibunuh, nggak jadi dibunuh. Karena dia lihat ini bukan Muhammad, ini Ali. Nggak jadi dibunuh. Hebat ya, Masya Allah ya teman-teman sayang yang dirahmati Allah, hebat sekali luar biasa. Maka Ali dibiarkan, jadi Ali tidak terbunuh. Dan saya kagumnya Ali berani-beraninya gitu ya, mengantarkan dirinya yang resikonya akan dibunuh gitu ya. Ya dia karena itulah pertemanan gitu ya. Kalau jadi teman harus setia. Jangan kalau kaya dideketin, kalau miskin ditinggalin, ya kan? Jangan, itu namanya bukan teman sejati. Teman sejati justru ketika kita tidak ada apa-apa, ketika kita sedang sedih, siapa yang dekat dengan kita, itulah teman sejati kita. Insya Allah ya sayang ya. Oke, berikutnya kemudian Abu Bakar menyuruh kenalannya, sebenarnya orang Yahudi ini, Abdullah bin Uraikid. Jadi jangan heran ya teman-teman sayang, kalau di Arab itu dulu, karena mereka bahasa Arab, namanya juga Abdullah. Ada Abdurrahman, tapi bukan orang Islam. Abdurrahman itu bukan berarti orang Islam. Misalnya kayak di Mesir ada gereja namanya Baitul Halim. Baitul Rahman, itu gereja. Karena itu bahasa mereka gitu loh ya. Kalau kita kan nggak mungkin di sini ya. Kalau bahasa mereka emang demikian gitu ya. Nah jadi Abdullah bin Uraikid ini ya adalah seorang yang pandai mengetahui jalan-jalan alternatif. Karena pada waktu itu Rasulullah hijrah Bu, tidak melewati jalan utama, tapi lewat jalan alternatif. Kebayang gak oleh kita ibu-ibu sayang, kita kalau dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah umroh atau haji perjalanannya sekitar 6 jam naik bis. Itu kecepatannya mungkin 100 km per jam ya teman-teman sayang. Ini Nabi harus melewati jalan-jalan alternatif, maka penunjuk jalannya adalah Abdullah bin Uraikid. Karena dulu belum ada Waze, apalagi map, nggak ada, ya kan? Kalau ada nggak perlu Abdullah bin Uraikid, ya, belum ada Google Map dulu ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Bakar menyewa Abdullah bin Uraikid. Nah ini duit-duit yang tadi dibawa Abu Bakar untuk bayar ini semuanya. Profesional, nggak bisa sama temen ya gratis deh, sama temen diskon kan, gitu ya. Jangan, tetap bayar ya. Nah inilah. Teman-teman sayang, berikutnya adalah setelah itu, wah pinter banget deh, ini strategi yang harus kita pelajari. Setelah itu, akhwat semua yang Umi cintai, setelah Rasulullah, Abu Bakar, kemudian mencari informasinya Abdurrahman bin Abu Bakar, kemudian penunjuk jalannya adalah Abdullah bin Uraikid, Rasulullah tahu pasti dia akan dikejar oleh orang-orang kafir. Maka Abu Bakar menyewa Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah adalah penggembala yang kambingnya banyak sekali. Buat apa? Amir bin Fuhairah jalan paling belakang. Yaitu dengan gembalaan kambingnya menghapus jejak-jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Supaya enggak ketahuan. Keren ya, strategi. Ibu-ibu juga harus punya strategi, ya kan? Kalau bapak mau berangkat, mandi dulu. Pakai baju yang bagus, brosnya yang besar. Pakai parfum, jangan pegang bawang merah, bawang putih dan jahe dulu. Ya, begitu sudah cium tangan, istriku bak permaisuri. Begitu berangkat, hati-hati Pak, fi amanillah, langsung buka, ganti baru daster bolong. Gitu. Jangan dari malam udah daster bolong terus, ya kan? Kasihan suaminya, ya kan? Ini istri saya apa siapa? Apa orang-orangan sawah gitu.
Orang sawah kan nggak pakai bros kan dia kan. Ya ibu-ibu sayang ya. Oke ya. Nah jadi disitulah peranan ini, makanya hijrah itu bisa ditiru oleh siapapun. Strategi yang luar biasa. Ibu-ibu kita harus belajar ya, maaf. Saya belajar gitu banyak, kok orang ada yang hebat sih kayak Elon Musk ya. Bisa kaya banget gitu, apa sih yang mereka lakukan? Itu kita perlu belajar gitu ya. Dan ternyata Umi baca beberapa pengusaha dunia yang muslim. Di antaranya orang Indonesia masuk satu, Khairul Tanjung. Saya baca tuh kisah Khairul Tanjung, kenapa sih dia bisa kaya? Bapak Khairul Tanjung itu kalau bekerja 12 jam sehari. 12 jam sehari. Beliau kemudian sekarang sudah usianya 60 lebih, sekarang bekerjanya 10 jam sehari. Kita 2 jam pakai kerudung sama bros aja udah gak tahan. Ya, belum sampai rumah baru sampai mobil udah dibuka. Ya kan, bukan di sini salah deh ya. Ini 12 jam, 10 jam, makanya Masya Allah gitu ya. Beliau tuh luar biasa gitu ya, apa yang beliau miliki dan beliau pekerja keras. Beliau anak yatim juga dari kecil. Ya, Masya Allah ibu-ibu sekalian ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini dia yang paling akan kita pelajari. Peranan perempuan dalam hijrah. Yaitu ada Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar peranannya apa? Dia mengantarkan makanan dari rumah menuju Gua Sur selama 2 malam. Beliau antar ke atas, teman-teman bayangkan sedikit aja sebentar, 30 detik. Gua Sur ada tangganya atau tidak? Ada pohonnya atau tidak? Ada payungnya atau tidak? Gak ada. Ada sungai kecilnya atau tidak? Beda dengan Gunung Gede dan Gunung Salak. Betul-betul gersang, tidak ada apa-apa. Asma binti Abu Bakar dalam keadaan hamil 8 bulan. Kebayang gak? Bawa makanan pakai girbah itu dari kulit kambing. Karena kan dulu belum ada plastik ya, Tupperware gak ada lah ya. Apalagi pero, gak ada. Ya, jadi makanannya ditaruh di situ, kemudian diikat. Ketika Asma mau ikat, talinya tidak ada. Dan Asma ingat bahwa dia pakai ikat pinggang. Kalau kita sekarang mungkin stagen ya, bukan gesper, beda. Kemudian dia belah 2 stagennya itu, karena dari kain jadi mudah dibelah 2. Satu untuk ikat makanan, satu lagi untuk ikat pinggangnya karena dia hamil 8 bulan. Hello ladies, bayangkan hamil 8 bulan. Ada yang naik gunung di sini? Pakai sepatu aja dipakai nama suami. Umi pernah lihat tuh yang hamil 6 bulan. Pas pulang dari masjid keluar, suaminya langsung datang dipakein sepatu. Ya Allah, Umi ngelirik, ya Allah enak banget. Baik sekali suaminya. Umi pengen banget bunda hamil lagi tapi udah expired. Tapi dengan catatan hamil lagi dan dipakein sepatu. Kalau hamil lagi gak pakai sepatu ya sama juga yang kemarin-kemarin dong. Ya Allah, tapi emang bener ya, kalau hamil kan perutnya besar ya, mau pakai sepatu tuh susah, apalagi pakai kaos kaki, aduh menderita sekali, ya kan? Harusnya emang dipakein ya, Masya Allah, luar biasa ya. Semoga para suami memahami hal ini ya. Apa kita bikin materi ya, suami wajib menggunakan sepatu istri di saat hamil, gitu ya. Betul ya sayang, karena emang susah kan, betul gak sayang ya? Susah itu ya. Nah biasanya rata-rata kayak makanya kalau hamil pakainya sendal ya, karena apalagi kaos kaki susah ya, sepatu apalagi ada talinya ya, Masya Allah. Itu dilakukan oleh Asma. Asma memang fisiknya kuat, Asma itu fisiknya kuat, semangatnya luar biasa, dan Asma naik kemudian karena dia menggunakan ikat pinggangnya dibelah menjadi 2, satu buat ikat makanan dan satu dipakai untuk badannya, maka kemudian Rasulullah memberi gelar Dzanitokoin. Perempuan yang memiliki 2 ikat pinggang. Enak sekali dapat gelar dari Nabi. Nabi loh yang kasih gelar sayang. Yaitu perempuan yang memiliki 2 ikat pinggang. Kita lihat dan kita pelajari siapakah Asma binti Abu Bakar ini. Hijrah Rasulullah beliau disertakan ya. Kok gak ada ya? Nah ini dia, alhamdulillah peranan Asma binti Abu Bakar dalam hijrah ya. Oke, Asma adalah kakak kandung Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau cantik, jelita, masih muda, pandai, cerdas, menghafal hadis lebih dari 10.000 hadis. Aisyah. Kalau Aisyah ya. Dan Asma kita akan lihat. Siapakah dia Asma sehingga mendapat gelar apa Bun? Dzanitokoin. Kalau Aisyah gelarnya apa ibu-ibu? Humairo, ya, si pipi yang merah jambu, Masya Allah ya.
Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu dengan mereka berdua ya. Insya Allah di surga ya. Nanti kalau ditanya kenapa kamu mau ketemu Asma? Kita hari Senin 8 Agustus udah ngaji tentang Asma. Ya, jadi kita sudah ta'aruf dengan Asma ya. Asma nggak kenal kamu, tapi saya kenal sekali dengan Asma ya. Ikat pinggangnya dibelah menjadi 2, ya kan? Alhamdulillah. Akhirnya lulus, tapi dicek dulu. Apa gelarnya? Zani Tokoin. Kenapa? Sebabnya dia membelah ikat pinggangnya. Satu buat ikat makanan, satu buat ikat perutnya. Dia naik ke gua apa? Aduh lupa nih guanya ya. Nggak jadi deh ya ketemu ya, guanya lupa ya. Ingat ya, gua apa sayang? Gua Thur ya, dekat di Mekah. Biasanya kalau umroh dan haji kita ziarah ke sana ya. Oke, lanjut. Biografi Asma binti Abu Bakar ya. Bukan ini loh Asmanya, bukan. Ini ilustrasi aja. Habis mau taruh gambar Umi kan nggak enak ya kan. Langsung pada protes kayaknya ya, Umi gitu ya. Terutama pengurus ya Bu Ibet ya, bukan tuh gitu kan. Umi dapat gambarnya ini ya, teman-teman gak apa-apa ya. Asma adalah putri dari sahabat utama Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tidak bangga punya ayah seperti Abu Bakar? Bangga gak? Umi sih bangga banget. Ada ayat Al-Quran turun khusus untuk Abu Bakar. Selain surat 9 ayat 40, yaitu surat An-Nur ayat 11, 12 sampai 22 untuk Aisyah dan Abu Bakar. Ayat itu turun dari Allah untuk Abu Bakar. Karena pada waktu itu Aisyah terfitnah dengan Sofwan, maka kemudian Abu Bakar bersedih. Abu Bakar mendengar pembantunya Mistoh. Pembantunya Mistoh ikut-ikutan menggosip putrinya Aisyah. Maka kemudian Abu Bakar sedih, kok Mistoh gitu sih ikut-ikutan memfitnah? Kamu kan gak tahu persoalannya dengan Sofwan. Maka begitu Abu Bakar mendengar, Abu Bakar berkata, demi Allah aku gak akan memberikan bantuan lagi kepada Mistoh. Karena dia ikut memfitnah putriku. Nah kemudian Allah tegur, siapa yang diberi kemampuan rizki oleh Allah tidak boleh bersumpah untuk tidak mengeluarkan infak dan zakatnya. Gitu ya, jadi turun ayat Al-Quran untuk Abu Bakar As-Siddiq ya sayang ya, hebat ya. Beliau adalah putri Abu Bakar dan suami beliau bernama Zubair bin Awam. Siapa sayang? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam dalam buku khusus para sahabat, beliau disebutkan oleh Rasulullah adalah termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kira-kira bahagia gak jadi Asma? Dapat gelar Zani Tokoin, betul gak sayang? Zatun ditokoin, kemudian yang kedua suaminya syahid, dijamin masuk surga. Ayahnya adalah sahabat besar, dijamin surga juga, betul tidak? Turun ayat Al-Quran langsung untuk Abu Bakar dan juga tentunya untuk hikmahnya untuk kita ya. Kita baca, Masya Allah inilah pribadi Asma. Kemudian Asma itu adalah istri yang taat. Ketika baru menikah beliau mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah suamiku gak punya apa-apa, tapi dia sibuk untuk bekerja dan berjuang. Bolehkah aku memandikan untanya ya Rasulullah? Boleh. Asma memandikan untanya Zubair bin Awam. Tunjuk tangan istri-istri yang suka cuciin mobil suami. Alhamdulillah kayak Asma. Jangan minta ongkos ya sayang ya. Alhamdulillah. Jadi kalau nanti pulang-pulang besok atau nanti ya sore begitu pulang papa langsung turun aja dari mobil. Langsung makan, ganti baju dan udah mama siapin. Mobil mau mama cuci. Kok jadi gini? Abis ngaji Asma binti Abu Bakar. Pasti besok Senin depan disuruh ngaji lagi. Kalau belum berangkat dipaksa, berangkat. Dikasih duit ya sama suaminya ya. Cuci kendaraan suaminya, ya Allah. Kayaknya kalau kita kayaknya tabu banget, emang gak ada kerjaan Umi. Mana cabai mahal, belum dibersihin ya kan. Belum ngepel, belum ini. Wah ya gak apa-apa, ini ada kisahnya. Betul gak sayang ya? Oke lanjut. Dan kemudian Asma termasuk orang yang pertama-tama berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena tadi ketika memberi suplai makanan untuk Rasulullah dan Abu Bakar dalam keadaan hamil 8 bulan, beberapa pekan kemudian Asma hijrah ke Madinah. Di Madinah Asma pertama kali melahirkan anak pertamanya, yaitu Abdullah bin Zubair. Anaknya lahir laki-laki di Madinah.
ya, karena sudah ikut berhijrah ya. Kita lihat riwayatnya lagi. Nah, siapa saja anak-anak Asma yang Umi dapatkan ya? Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Al-Munzir bin Zubair, ada juga Ummu Hasan bin Zubair, ya ada beberapa. Ya, jadi ini yang Umi ingat, ini terkenal. Nanti Umi akan cerita tentang Abdullah bin Zubair dengan Urwah. Dua ini ada hadisnya, yang lain Umi belum ketemu. Ya, dua anak-anak yang utama ini luar biasa. Ya, teman-teman sayang yang dirahmati Allah, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, ya, kemudian Munzir bin Zubair, dan kemudian berikutnya ada Ummu Hasan. Jadi berarti perempuan ya, Ummu Hasan bin Zubair, ya, anaknya Zubair. Nah, gini sayang, waktu baru nikah Zubair miskin. Zubair tapi semangat bekerja luar biasa, ikut Nabi kemanapun pergi, bahkan juga dalam peperangan. Dan di akhir hidupnya Zubair bin Awam meninggalkan warisan sejumlah 4 triliun. Nah, jadi kalau cerita jangan miskin-miskin terus, ya kan? Bosen dengernya. Sekarang yang kaya-kaya aja yang kita bahas, ya. Ya, betul ya sayang ya. 4 triliun sayang. Waduh luar biasa. Jadi orang Islam tuh kaya-kaya ya. Cuman kita aja yang suka bilang miskin. Udah minimal kaya hati. Kalau duitnya belum banyak, minimal cita-citanya sudah banyak, insya Allah. Ya, karena cita-cita juga itu penting ya teman-teman sayang. Ini anak-anak beliau ya, nanti akan Umi ceritakan. Kita bahas dulu gelar Asma. Asma lahir di Mekah 27 tahun sebelum hijrah. Jadi beliau hijrah usianya sekitar 27 tahun, hamil anak pertama. Asma termasuk sahabiah yang pertama kali memeluk Islam. Ini termasuk as-sabiqunal awalun. Ya, karena ayahnya masuk Islam, beliau masuk Islam duluan. Ya, alhamdulillah. Gelar Asma adalah Zatin Nitokoin. Zatin Nitokoin adalah wanita yang punya 2 ikat pinggang. Masya Allah ya, tadi sudah Umi sebutkan ya. Ayo kita kenali beliau ya. Dan mohon maaf ini sudah Umi share materinya di grup teman-teman pengurus ya. Kalau ada yang mau minta boleh ya. Sayang. Nah kemudian Asma meriwayatkan hadis 58 hadis. Tuh, kalau Aisyah kan banyak ya sampai 1000 lebih. Puluhan ribu bahkan ya. Tapi kalau Asma 58 hadis. Nah udah hebat ya. Ibu-ibu tunjuk tangan, ada yang hafal 50 hadis? Ya gimana mau ketemu Asma kita. Levelnya jauh ya. Berapa hadis? 58 hadis. Masya Allah ya. Bahkan teman-teman ini dia yang menyebabkan Asma diberi gelar Zatin Nitokoin. Asma ikut peperangan Yarmuk. Peperangan Yarmuk. Yarmuk harusnya. Ini kebalik, keburu-buru ngetiknya. Yarmuk, bukan Yamruk, salah. Yarmuk yang benar. Peperangan Yarmuk. Beliau ikut. Perempuan gak boleh ikut perang. Apa peran beliau? Menyiapkan konsumsi, logistik, mengobati orang yang terluka. Itu yang dilakukan, bukan berarti perang terdepan. Karena tadi Asma fisiknya apa sayang? Kuat ya bun ya, kuat sekali ya. Beliau terkenal dermawan, beliau rajin sedekah, jujur, sabar, serta banyak berzikir. Gimana? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair, ya beliau juga sahabat sogir. Karena beliau lahir ada Nabi. Berarti beliau baiatnya sama Nabi. Semua yang baiat dengan Nabi, yang mengucapkan syahadat di depan Rasulullah itu termasuk sahabat. Teman-teman sayang. Kalau enggak ketemu Nabi namanya adalah tabi'in. Seperti kisahnya Uwais Al-Qarni. Ya. Nah jadi Abdullah bin Zubair meriwayatkan. Kalau Bunda Asma itu kalau dapat rezeki berapa aja langsung disedekahkan. Enggak pakai nunggu lama. Tidak menunggu lama, enggak sampai terkumpul berapa beliau punya disedekahkan, berapa beliau punya disedekahkan. Di zaman Umar, Asma itu digaji. Ya, Umar kan Khulafaur Rasyidin. Umar adalah Amirul Mukminin, ya, pemimpin, presiden kalau kita sekarang. Itu Asma digaji. Kenapa? Karena Asma punya peranan yang sangat banyak. Dia juga ikut perang. Ya, gajinya besar. Jadi begitu punya duit disedekahkan. Tapi kalau Bunda Aisyah dikumpulkan dulu banyak, baru kemudian disedekahkan. Itu perbedaan Aisyah dengan Asma, sedekahnya. Ya, boleh aja kalau kita misalnya setiap hari kita ingin sedekah, ada yang dikumpulkan dulu, ntar Jumat baru disedekahkan. Ada yang tiap hari langsung sedekah, ya boleh, tidak mengapa. Nah ini kisah Asma ada 58 hadis. Tadi salah satu hadisnya beliau menanyakan boleh nggak membantu mencucikan apa tadi? Kendaraannya suami. Kemudian Asma juga bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah di rumahku ada ibuku. Terus aku boleh ya kesini main di rumah Aisyah. Kenapa kata Rasulullah? Karena ibuku bukan muslim. Jadi aku gak mau mengurus ibuku.
Maka kemudian kata Nabi, siapapun ibumu, walaupun beda agama, kamu wajib berbuat baik kepada orang tua. Selama orang tuamu tidak mengajak kepada kemaksiatan, harus melayani dan berbuat bakti biru walidain kepada orang tua. Apalagi orang tua kita adalah muslim, mungkin beda pendapat, mungkin kurang baik ya, tetap kita harus layani mereka, harus berbakti kepada mereka. Itu ada hadisnya juga. Jadi kemudian Asma disuruh masuk, layani ibumu, keluar. Jangan di sini, bukannya nggak boleh, layani dulu ibumu sampai selesai. Itu salah satu hadisnya juga ya. Masya Allah, berapa hadis diriwayatkan oleh Asma Bun? 58 ya, Masya Allah. Nah berarti teman-teman sayang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Berikutnya lagi adalah teman-teman yang dicintai Allah. Umi ceritakan, nah sekarang cerita ya, biasanya seneng kan semuanya kalau diceritain. Nah ya kita cerita dulu ya tentang Asma. Asma diberi kekuatan oleh Allah usianya sampai 100 tahun. Berapa tahun sayang? 100 tahun. Di usia 100 tahun sampai ayahnya sudah meninggal, Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab sudah meninggal, dibunuh. Utsman bin Affan ketika jadi presiden dibunuh lagi, meninggal. Kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal juga dibunuh. Asma masih hidup. Teman-teman sayang, sampai berapa tadi usianya? 100 tahun. Di usia yang 100 tahun Asma tidak ada satupun giginya yang ompong. Keren banget enggak? Pasti dia enggak pernah makan empek-empek nih. Iya kan sayang ya? Masya Allah, giginya Umi baca itu di riwayatnya sampai nangis gitu, ya Allah hebat banget Asma. 100 tahun giginya tidak ada yang tanggal, badannya tegap. Masya Allah, olahraganya memacu kuda, memanah, makanya dia ikut perang Yarmuk. Beda dengan kita ya, olahraganya apa coba? Ya, chatting and posting. Kayaknya Umi banget ya, chatting and posting ya kan. Ini olahraganya enggak menyeluruh ya, enggak holistik nih sayang ya. Luar biasa itu fisiknya kuat. Kemudian umurnya 100 tahun, badannya tegap, matanya masih bisa melihat dengan baik. Luar biasa ya Asma ya. Ketika beliau usia 100 tahun, Abdullah bin Zubair berusia sekitar 67 tahun. Enggak, pokoknya beda 27 deh. Berarti 63. 63 ya, 63. Usia 63. Abdullah bin Zubair usianya 63 tahun. Ketika Abdullah bin Zubair usia 63 tahun, Asma umur 100 tahun, malam-malam Abdullah bin Zubair mengetuk pintu kamar Asma. Assalamualaikum ibunda, ada apa anakku? Wahai ibunda, hari ini telah terjadi ada pemimpin yang sangat jahat. Pemimpin itu membunuh orang-orang soleh. Orang-orang soleh banyak yang dibunuh oleh dia. Dan aku ingin menasehati pemimpin ini wahai ibunda. Maka kemudian, terus kenapa? Kamu memang biasanya kamu memberikan nasihat dan kamu adalah orang pejuang. Kamu ingat kakekmu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ayahmu adalah pejuang yang kemudian syahid di perang Yarmuk. Sekarang lakukan nasihat itu wahai anakku Abdullah bin Zubair. Tapi kemudian kata Abdullah bin Zubair, ibunda saya takut. Karena pemimpin kita itu membunuhnya dengan mudah. Dan udah banyak orang yang dibunuh oleh dia. Anakku, engkau adalah anak seorang pejuang. Engkau adalah cucu seorang perjuang yang gak pernah ada rasa takut kecuali kepada Allah. Tidak takut dengan orang-orang jahat. Karena kamu harus berani mengatakan yang benar walaupun kamu pahit hasilnya. Nanti kalau aku dibunuh bagaimana? Karena semua orang sudah merasakan pasti yang nasehatin pasti dibunuh. Kamu tahu gak? Kambing tidak akan pernah sakit ketika dikuliti. Karena kambingnya kan sudah dipotong. Jadi dia gak akan pernah sakit. Jadi kamu gak usah takut, gak usah merasa sakit. Insya Allah kamu akan kuat. Baiklah bunda, aku akan tahajud malam ini dan kemudian besok aku akan maju ke pemimpin tersebut. Dia memacu kudanya Abdullah bin Zubair, dia datangi, nama pemimpinnya adalah Hajjaj. Boleh dibaca. Raja yang bengis sekali. Jadi setelah Ali wafat, kemudian raja yang menggigit Muawiyah, terus kemudian Yazid bin Muawiyah dan seterusnya sampai kepada Hajjaj. Maka kemudian dinasehatilah Hajjaj, kamu tidak boleh membunuh orang-orang soleh. Maka kemudian kata Hajjaj, kamu apalagi ikut-ikut orang tua. Diambil pedang sama Hajjaj, kemudian ditebas lehernya Abdullah bin Zubair. Kemudian jatuh kepalanya, ditusuk pakai pedang, diangkat oleh Hajjaj. Kepala Abdullah bin Zubair dikelilingi kota. Semua orang takut, gak ada yang berani nasehatin Hajjaj.
Maka kemudian Asma mendengar, Asma itu Abdullah bin Zubair dibunuh. Kepalanya kemudian ditusuk dengan pedang dan dikelilingi kota. Maka kemudian Asma seorang yang usia 100 tahun berangkat dengan kudanya menuju istana Hajjaj. Hajjaj, aku dengar kamu membunuh putra tercintaku Abdullah bin Zubair. Betul? Mana dia? Ini kepalanya, ditunjukin pakai pedang. Kata Asma, turunkan kepala anakku. Dia adalah cucu orang terbaik, dia adalah anak orang yang terhormat. Maka turunkan dia, satukan dengan jasadnya, berikan kepadaku. Aku yang akan mengurus anakku. Hajjaj takut, diturunkan kepalanya, dimasukkan bersama jasadnya yang lain, kemudian diberikan kepada Asma. Kemudian Asma minta bantuan kepada Abdullah bin Umar untuk membawa ke rumahnya, jasadnya diurus sedemikian rupa sampai dimakamkan. Kemudian sebelum itu Asma mengatakan pada Hajjaj, ya Hajjaj, aku pernah mendengar dari Rasulullah bahwa nanti di akhir zaman ada nabi palsu. Dan aku sudah lihat itulah Musailamah al-Kadzab. Dan kemudian Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman ada orang yang membunuh saudaranya. Dia makan darah saudaranya. Dan tidak lain dan tidak bukan itu adalah engkau. Aku saksikan bahwa engkau adalah pembunuh orang-orang soleh. Itulah Asma. Umi gak ngebayangin 100 tahun perempuan masih bisa memotivasi anaknya berani menghadapi raja yang bengis. Dan kemudian raja itu pun takut dengan Asma binti Abu Bakar. Luar biasa ya, itulah ibu. Ibu itu sampai kapanpun menjadi motivator buat anaknya. Ibu sampai kapanpun mendoakan keluarganya. Ibu sampai kapanpun dia adalah pelita, matahari, cahaya buat anak-anaknya. Maka wajar kalau anak harus berbakti kepada orang tua. Orang tua manapun pasti akan ingin melihat anaknya sukses, anaknya terhormat, anaknya baik. Itulah Bunda Asma binti Abu Bakar. Dia tidak pernah jenuh untuk memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Begitu juga kalau Urwah. Urwah bin Zubair adalah putra kedua. Kalau tadi Abdullah bin Zubair putra pertama. Urwah bin Zubair adalah putra kedua. Satu ketika Urwah bin Zubair ikut dalam peperangan, Umi sudah cari peperangannya gak disebut di mana. Peperangan itu membuat Urwah bin Zubair kakinya terkena panah. Darah mengucur begitu deras buat Urwah bin Zubair. Maka kemudian Asma mendekati Urwah. Maka kemudian semua mengatakan Urwah harus diamputasi kakinya. Karena panahnya beracun. Maka harus dipotong maksudnya. Dipotong kaki Urwah, maka kemudian semua sahabat-sahabat yang lain mengatakan Urwah kamu harus minum daun ini. Kamu harus minum ini, kamu minum ini supaya kamu tidak terasa, mungkin kalau kita sekarang obat bius gitu kali ya. Karena kamu akan dipotong kakinya. Maka kemudian Urwah berkata, wahai bunda, aku ingat nasihat ibunda. Bunda selalu mengingatkan kepada aku untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. 3 zikir ini akan saya lakukan jika aku sudah memerah dan aku lupa dengan yang lain kecuali aku berkata subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Potonglah kakiku dan aku tidak usah minum apa-apa. Maka kemudian Urwah bin Zubair berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Dipotong kakinya tanpa meminum dan memakan apapun. Kalau kita tanpa obat bius, begitu dipotong Urwah bin Zubair tetap mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Tanpa dibius karena kecintaannya kepada Allah. Luar biasa. Wajar kalau Asma binti Abu Bakar mendapat gelar terhormat. Periwayat hadis, perawi hadis 58 mendapat gelar Zatin Nitokoin, wanita yang punya 2 ikat pinggang. Dia begitu tegar mengantarkan anak-anaknya. Anak-anaknya bukan hanya, Asma bukan hanya memiliki suami yang hebat, bukan hanya memiliki ayah yang hebat, tapi beliau bisa menghasilkan anak-anak yang hebat. Luar biasa. Masya Allah ya, itulah yang menginspirasi Umi ya. Umi seneng gitu, kebayang Asma. Makanya maaf, kalau sedang hamil pada waktu itu Umi kalau hamil lemes, hamil terus kemudian males gak mau ngapa-ngapain, ingat Asma. Nani Asma naik gunung. Nani enak makan ayam goreng Suharti, ya kan. Semangat saya. Padahal kan lemes ya, kadang-kadang tuh perut berat gitu ya. Kadang-kadang sakit kalau anak sudah lebih dari 3 tuh kakinya sering sakit. Karena mungkin kalau kata dokter karena menopang perut yang agak besar ya. Naik bis, kejar-kejaran. Ya Masya Allah, dulu nggak ada Trans Jakarta, tidak ada. Bisnya sampai hafal, PPD 38, 37, 39 nomornya. 39 lewat Senopati, 38 Mestik, 37 langsung lewat CSW. Ya kan, kalau sekarang itu Senayan, hafal Umi. Kalau ke kampus naik Maya Sari Bakti nomor 300 atau 57 Pulau Gadung, hafal.
Saking semangatnya lupa, bisnya turun berhentinya jauh, Umi kejar lari Bu Linda. Orang-orang gini, ibu itu perutnya gendut. Oh iya saya lupa kalau saya hamil ya. Lupa ya kan, karena takut ketinggalan bis ya kan. Masya Allah ya. Karena ya alhamdulillah dengan izin Allah, Allah berikan kekuatan rahim ya. Dengan izin Allah ya. Tadi terinspirasi oleh Asma. Ya, terinspirasi oleh Asma. Jadi Asma itu fisiknya kuat, semangatnya juga bagus. Beliau juga taat kepada suami, taat kepada Allah dan Rasul. Pastilah memiliki ilmu parenting yang luar biasa. Karena beliau bisa mendidik anak-anaknya sedemikian rupa. Ya, teman-teman sayang. Jadi mudah-mudahan insya Allah dengan peranan perempuan dalam hijrah yang hari ini kita bahas. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita. Sekarang kita harus berhijrah. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Sekarang kita belajar sedikit demi sedikit. Teman-teman, ada dua yang Umi baca. Ada dua orang sukses di hari tua. Ini secara finansial ya, maaf. Secara finansial ada dua orang sukses. Yang pertama, orang yang pandai berbisnis atau cari uang. Cari uang lah, pokoknya apa aja jadi uang. Dia ya, bisa. Ya, bikin apa hantaran, kan ada yang begitu ya. Hebat ya. Mukenanya jadi burung, mukenanya jadi bunga mawar. CD-nya jadi bunga tulip gitu ya. Hebat sekali ya, Umi kagum juga sih ya, itu hebat sekali gitu ya, tangannya piawai betul. Semua adalah belajar, nggak ada orang yang tiba-tiba bisa. Kalau di Turki itu perempuan wajib bisa bikin karpet. Semua perempuan. Padahal karpetnya itu ya dikasih gambar gitu ya, dia bikin satu-satu dan satu-satu benangnya dimasukkan ya ternyata. Itu ada satu karpet yang bisa usianya tuh baru selesai 3 tahun. Ada yang 5 tahun. Semua perempuan harus, memang keterampilan itu perlu dilatih. Kalau laki-laki di Turki wajib bikin keramik. Harus bisa bikin keramik. Nah jadi laki-laki harus kotor-kotor, kalau karpet kan enggak kotor ya. Jadi luar biasa, ini adalah sebuah skill. Kita juga harus belajar untuk itu teman-teman sayang yang dirahmati Allah ya. Kemudian satu, ada orang yang pandai mencari uang. Yang kedua, dia tidak pandai mencari uang tapi dia pandai mengelola uang. Kelola uangnya dengan baik. Teman-teman, ada yang penting, ada yang tidak penting. Ada yang penting, ada yang enggak urgent. Ada yang penting dan urgent. Kalau mau beli sesuatu, masukin keranjang dulu. Tunggu 3 hari, sholat duha, istiqaroh, sholat tahajud. Jangan langsung dibayar. Kira-kira 3 hari itu direnungkan, penting banget gak sih? Kalau gak penting udah, jangan dilanjutkan. Ini enggak, masukin keranjang langsung beli, ya kan? Pakai apa? Pay later lagi pakainya. Ya Allah, enggak pandai mengelola uang berarti. Maaf loh, kita senang loh. Umi tuh doakan semua yang hadir insya Allah di hari tuanya kaya raya, rezekinya banyak, masih bisa berinfak sebanyak-banyaknya. Insya Allah bahagia, rajin ibadah, masuk surga. Insya Allah. Jangan sampai hari tua udah miskin, peyot, jalan nunduk. Nenek mau kemana? Ngaji. Naik apa nek? Jalan. Iya kan? Nggak ada mobil, nggak ada. Cucunya lewat dibiarin. Karena neneknya nggak bisa ngasih apa-apa. Iya kan? Jangan, apalagi udah tua nggak punya duit, cerewet, sakit-sakitan. Astagfirullahalazim. Jangan sampai deh ya. Lihat kayak Asma ya. Hari tuanya masih mendapatkan gaji dari Amirul Mukminin. Masih punya uang dari suaminya. Karena apa? Tadi 2 ya. Pandai mengelola uang dan 2 pandai apa tadi? Mencari rezeki. Dengan izin Allah ya, tentunya dengan doa dan usaha. Yang ada sekarang apa? Tidak pandai mengelola uang dan tidak pandai cari rezeki. Bisanya cuma ngabisin aja. Iya kan? Nah jangan sayang. Yuk mulai dari sekarang ya. Silahkan bagaimana belajar. Nah Umi ikut juga, Umi follow juga Sakinah Finansial. Itu Umi juga belajar ya, belajar juga di situ. Jadi nggak apa-apa, sekarang kan sudah ngetrennya belajar lewat online ya. Nggak apa-apa kalau ada offline-nya ikutin. Jadi paling tidak jadi tahu lah ya. Dulu sih ketika beberapa tahun yang lalu ketika kita kegiatan Muharram, Ustadz Syafi'i pernah menyampaikan ketika dapat gaji atau dapat uang, sisihkan walaupun 5%. Untuk infak, untuk yang pertama kalau yang saya ingat waktu dapat dari Ustadz Syafi'i, yang pertama zakat ketika dapat uang. Setelah zakat kemudian tabungan 5%, ya kan? Kemudian ini bayar yang penting-penting, bayar sekolah, bayar listrik, yang bayar-bayar yang penting, baru sisanya kelola, ya kan? Tapi tetap harus ada tabungan, terutama tabungan kurban, supaya kita nggak kaget nanti ketika menjelang kurban uangnya kurang,
Iya kan? Itu penting sekali ya teman-teman sayang. Mudah-mudahan insya Allah Umi berharap kita mengikuti Asma binti Abu Bakar. Semangatnya tidak pernah pudar ya. Kita tiru, silakan mau tiru semangatnya, mau tiru hadisnya, mau tiru kebaikannya kepada suaminya ya. Kalau bisa meniru semuanya. Teman-teman jangan beranjak dulu, dari Bunda Mirna akan ada sedikit yang akan disampaikan. Insya Allah bermanfaat. Ya, dan mudah-mudahan insya Allah kita termasuk asma-asma zaman now insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Ingat ya, Asma binti Abu Bakar, gelarnya adalah Zatin Nitokoin, yaitu wanita yang punya dua ikat pinggang. Kepada Bunda Mirna kami persilahkan. Iya, sebentar ya teman-teman, kangen kan sama Bunda Mirna? Jazakallah khair Umi. Udah lama tidak bicara nih di depan. Kangen sama Umi ya, ibu-ibu ya. Bulan lalu kebetulan Idul Adha, jadi waktu itu kita libur, jadi yang terusnya jadwal Umi jadinya kemudian diliburkan dan kita tidak bertemu dengan Umi. Jadi hari ini kangen sekali dengan Umi. Alhamdulillah hari ini sudah hadir.